Cuma bagi kita rugi atau untung tuh belakangan Pak. Yang penting bagi Iya. kita orang sudah mau spend uang untuk beli produk kita. Artinya kan mereka berpengorbanan. Jadi sampai mereka tuh menjadi rugi atau mereka merasa sia-sia membeli produk kita karena mereka udah support kita. Yang penting kita nggak mau mereka merasa kehilangan dengan sudah spend budget tapi barang yang didapatkan jelek akhirnya dibuang sama mereka. Jadi kita memastikan kita garansi produk kita. Nih Sobat Sukses, ini kisah dari Joni ya. Dia nggak ada privilege dari orang tua, mulai kuliah bisa bekerja selama kurang lebih 3 tahun sudah bisa beli rumah ya. Terus direnovasi 2 tahun, akhirnya bisa tinggal bersama papa mama dan usahanya diliatin setiap hari ini ya, sehingga terus bertumbuh ya. Dan belajar dari Pak Remanto kita harus menyayangi orang tua. Oh ya harus ya, karena nggak ada mereka, nggak ada juga kan. Iya, sebenarnya saya ada privilege Pak, jadi saya justru selalu bersyukur saya lahir dengan seperti ini. Ya. Maksud dari kecil tuh saya selalu mendapatkan privilege apa yang saya inginkan tidak dapat terpenuhi karena uangnya nggak ada. Terpenuhi, jadi baliknya ya, jadi harus berjuang. Saya sekolah itu tiap hari naik turun hutan Pak, jadi memang kan rumah saya di bener-bener di ujung, jadi sekolah tuh dari kelas 1 SD itu sudah jalan di tengah-tengah hutan, ketemu ular kadang, tapi sampai di hari ini pun saya bersyukur, maksudnya itu membuat saya kuat, nggak cengeng, membuat kita tangguh, yang mana sebenarnya mentalitas ini kan mahal Pak. Betul. Karena kalau anak-anak yang sudah dirawat dari orang tua yang sangat mampu, tentu agak susah mendapatkan mentalnya. Makanya saat ini kan banyak sekali mindset dari masyarakat ya, terutama di masyarakat, kalau nggak ada privilege itu nggak mungkin tuh bisa sukses. Iya, Pak. Apalagi orang tuanya kerja di perusahaan, mana bisa jadi pengusaha, kan nggak dikasih modal gitu. Iya Pak. Nah, you kan sudah bisa membuktikan gitu ya. Jadi orang yang sukses itu bukan berarti harus dapat dari orang tua baru bisa sukses. Iya Pak. Tapi dari kita punya mindset, dari kita punya keinginan, kalau kita mau sukses ya sesungguhnya terbuka lebar kan. Benar Pak. Nah ini memang Indonesia ini kan butuh entrepreneur ya. Butuh para pengusaha supaya Indonesia ini benar-benar kuat. Coba you bayangin kalau kita punya ekonomi bisa atau jumlah entrepreneur bisa meningkat 5-10 kali lipat dari sekarang, berarti mungkin kita juga nggak akan kalah sama China. Benar, karena Pak. segala sesuatunya di sini ada. Benar Pak. Nggak harus semuanya import kan ya. Kan berarti nanti usaha itu dari hulu ke hilir di sini gampang sekali untuk memulai sebuah usaha ya. Benar Pak. Tapi tentu dukungan pemerintah ini sangat juga penting. Dukungan pemerintah itu nomor satu. Makanya saya ngomong kalau pemerintah nggak ganggu aja kita sudah senang gitu. Izinnya dipermudah gitu ya. Sebenarnya paling penting pemerintah harus melihat secara realita di lapangan di Cina itu bagaimana Pak. Tapi benar-benar membuka mata. Jadi baru bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya, di sini kan sangat kompleks ya karena masing-masing jabatan ini dia dipilih oleh rakyat ya. Jadi masing-masing ini punya satu kekuasaan yang ada kepentingan politik. Ya, memang itu yang akhirnya menjadi tantangan kalau mau berusaha di sini. Dan akhirnya cost kita ini kalau nggak bisa diturunkan, terus kita nggak bisa bersaing secara global. Benar Pak. Kita cuma jualan di Indonesia saja. Jadi memang ini masih merupakan satu PR tentunya ya. Bagaimana kita semua harus berupaya agar produk-produk Indonesia ini nantinya juga bisa bersaing kan. Benar Pak, tapi India sudah memulai Pak. India sudah mulai. Jadi India mulai close dari close transaction, dari tutup perdagangan dengan Cina. Ya. Jadi mereka di India akhirnya banyak yang adjust Pak. Mereka membangun pabrik SKD dan juga lain-lain, perakitan dan lain-lain. Dan sepertinya cukup jalan loh, cukup berhasil. Bisa mereka. Memang Indonesia ini harus ada banyak perubahan. Tapi di India juga kompleksitas juga ada juga karena mereka masih ada 5 kasta ya. 5 kasta ini, jadi jarak di India itu kalau menurut saya ya yang paling jauh di dunia ya, antara yang miskin sama yang kaya itu jenjangnya itu luar biasa. Antara yang pinter sama mungkin yang kurang pendidikan itu juga jauh sekali. Jadi gapnya ini yang menjadi satu permasalahan. Dan tidak secepat di Cina juga karena demokrasinya juga sangat kuat ya. Sehingga birokrasinya itu juga parah sekali. Nah ini kesempatan lah untuk Indonesia juga bisa menyalip ya.
bagaimana bisa maju melampaui negara-negara tersebut ya. Sangat bisa Pak, karena dari semua data analis juga kan Indonesia ini sebenarnya berada di potensi yang paling tinggi untuk growing ya, Pak. Dan ada bonus demografi. Bonus demografi, jumlah penduduk, pasarnya 60, besar. Hampir 65% produktif nih ya. Benar. Kalau di China kan nanti habis ini akan terus menurun ini. Menurun. Karena one child policy ini juga bermasalah di sana. Iya, maka mereka sudah dibatalin tuh Pak, udah bebas sekarang. Tapi udah nggak bisa, seperti di Jepang, ya, seperti udah di kebentuk. Singapura, udah mereka married pun nggak mau punya anak. Benar Pak. Jadi akhirnya masalah mereka. Udah terlanjur, budayanya udah kebentuk. Dan ekonominya untuk bertumbuh juga akhirnya susah. Karena mereka punya biaya hidup itu kan tinggi. Benar Pak. Untuk membiayai orang tua atau kakek nenek yang masih ada. Karena anaknya sendiri, dia cuma satu aja. Oh iya, benar Pak. Kalau sudah married, jadi tanggungannya ada 12 itu di atasnya kan. Iya, benar Pak. Nah itu berat. Jadi mereka expand-nya juga pasti terbatas. Akhirnya pertumbuhan ekonominya juga nggak bisa tinggi. Jumlah apartemen juga bakalan menyusut. Bukan bertambah loh, menyusut karena jumlah penduduknya kan tambah lama tambah berkurang kan. Iya. Harganya bisa turun tuh, kayak di Jepang itu tiap puluhan tahun turun terus tuh harganya. Bukan naik loh. Iya Pak. Karena nggak ada yang beli, demand and supply-nya nggak terjadi. Bener Pak. Apalagi kan mereka juga perang dagang sama US. Ya. Jadi mereka melihat pasar ASEAN ini menjadi primadona sekarang. Ya, kalau China kan memang akhirnya dia ke dunia ya, jadi dia nggak hanya negara sendiri. Iya. Nah itu yang membuat mereka ini jadi tetap bisa bertumbuh berkembang karena ekspornya ini meningkat dengan pesat. Ya Indonesia jangan dijadikan pasar terus ya, makanya kita harus berusaha. Harus bisa menjadi produsen Pak. Harus bisa. Jadi harus secara quantity harus besar dulu. Oh, benar, karena kalau you nggak besar, you membuat segala sesuatu itu pasti nggak bisa bersaing sama China ya. Costingnya jadi mahal Pak. Jadi mahal. You beli mesin pun nggak bisa yang canggih. Benar Pak. You beli mesin yang low capacity gitu ya. Benar Pak. Nah, ini itu semua, bedanya Cina sama Indonesia Pak. Ya. Karena market kita masih kecil, masih lokal jatuhnya. Ya betul. Dimulai menciptakan brand sendiri ini tahun berapa ya JT ini? Kita JT ini dari 2015 Pak. Ini 15. Beberapa macam ya produk kita. Ini apa ini? Ini charger wireless Pak. Charger tapi wireless. Jadi tinggal pasang usah itu kabel, udah ya? ngecas ya. Dan untuk semua handphone bisa. Untuk semua iPhone, Android bisa Pak. Bisa semua. Bisa berapa jam biasanya ya? Ini biasanya kalau charger ini kan ada yang cepat, ada yang lambat ya. Ada. Kalau kabelnya salah itu ya. Ada, benar. Nggak original itu. Nggak original kan lama sekali kalau nggak original. Benar, sebenarnya bukan soal original dan original Pak. Jadi kan yang penting kita sel-nya menggunakan yang memang bagus punya. Kita kabel ada yang bisa menghantarkan hingga 120 watt tegangannya. Oh, jadi, itu jenis kabelnya yang jenis berbeda. Kabelnya. Bukan Pak. Original harus yang original kan berarti harus bawaan dari brandnya mereka. Kalau kita kan JT pastinya jatuhnya untuk brand handphone kan bukan yang tipe original, tapi kita dengan brand JT kecepatannya bisa sama Pak. Oh, ini untuk di mobil juga bisa? Kalau ini untuk yang di rumah Pak. Oh, di rumah. Kalau yang mobil ada juga, produknya kita lengkap Pak. Oh, juga wireless? Wireless juga, ada yang wireless, ada yang kabel. Kalau yang itu tadi? Yang ini earbuds Pak, untuk dipakai untuk bisa kerja, untuk setiap hari. Oh. Nah ini earbuds kita ini bisa connect sama aplikasi kita sendiri buat namanya JT Connect. Iya. Wah ini udah ada tankopnya ini. Udah ada tankopnya Pak. Udah ada tankopnya ini. Iya. Ini yang wireless ini ya? Iya. Kita semua garansi 2 tahun Pak. Oh iya? Ya. Garansinya itu tahunnya 2 tahun dari mana? Kita kan semua ada kode di produknya Pak. Jadi nggak perlu harus bawa invoice? Nggak perlu, memang kita keren ini. Kita memang benar-benar mau membuat customer tuh mengalami experience yang bagus. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip customer juga merasa tertipu karena kan realitanya pada saat invoice 2 tahun yang lalu kan susah. Orang beli packagingnya dibuang, invoice-nya dibuang, jadi nggak mungkin ada. Jadi memang mereka ada kode atau barcode yang langsung bisa dicek. Ada bisa Pak. Ditelusurin ya. Ini earbuds kita Ini Pak. juga bisa dapat garansi. 2 tahun juga Pak. 2 tahun juga. Bisa ditukar ini ada Hermanto Tanoko nih. Iya. Bisa ditukar di 95 titik toko kita Pak. Wow. Nah kita dan ditukar kalau jenisnya sudah nggak ada berarti diganti tukar model lain. Diganti model yang lain. Tinggal customer pilih Pak. Ini yang membedakan kita, diferensiasi kita dengan brand dari Cina Pak. Ini penting ini kalau ke luar negeri ini ya. Ada Hermanto Tanoko juga ya. Biar nggak hilang Pak.
Oh iya iya. Jadi ini kalau untuk negara-negara tertentu memang itu lengkap Pak. Semua negara bisa Pak. Iya. Semua negara bisa ya. Karena kalau ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika kan beda-beda semua. Iya. Dan ini nggak perlu bawa charger lagi Pak. Ini sudah ada kabelnya Pak. Sudah ada colokannya ini. Oh, colokan juga bisa. Jadi nggak perlu bawa charger. Ini sudah yang fast charging juga Pak. Dan cukup berat ini berarti. Solid. Mantap ini. Mantap. Ini masih terus bisa bertambah terus ya. Sangat bertambah. Ini satu dari ratusan SKU kita Pak. Kita total kategori itu ada 40 kategori produk. 40 kategori dan berapa SKU? Sekitar 1000 lebih. Wih. Padahal ini cepat sekali ya berubahnya ya. Cepat Pak. Elektronik ini kan selalu berubah. Sangat cepat berkembangnya. Jadi kalau sudah ada yang lebih baru lagi, yang lama kan discontinue. Iya. Ya, itu biasanya diobral. Diobral Pak. Kita tinggal sel langsung habis. Jadi nggak susah sebenarnya. Ya, karena kita barang elektronik dijual kapanpun bisa Pak. Masih bisa Pak. Ini kalau sampai rusak, sampai you garanti, ini kan nggak bisa diperbaiki. Kita buang Pak. Jadi memang jadi biaya marketing. Tapi you yakin secara percentage nggak besar ya? Jadi kita yakin dengan kualitas kita Pak. Dengan kualitas ya. Kalau enggak kan bisa rugi. Kalau yang kembali lebih banyak gitu ya. Soalnya bagi kita rugi atau untung tuh belakangan Pak. Yang penting bagi kita orang sudah mau spend uang untuk beli produk kita. Artinya kan mereka berpengorbanan. Jadi sampai mereka tuh menjadi rugi atau mereka merasa sia-sia membeli produk kita. Karena mereka udah support kita. Yang penting kita nggak mau mereka merasa kehilangan dengan sudah spend budget. Tapi barang yang didapatkan jelek akhirnya dibuang sama mereka. Jadi kita memastikan kita garansi produk kita 2 tahun. Agar experience mereka tetap baik. Nah, kedepannya kalau memang mau memulai bisa diproduksi di Indonesia, itu berarti yang dipilih produk apa dulu itu? Kita kalau yang di Indonesia pasti kita akan memfokuskan produk yang dibutuhkan sama pemerintahan. Jadi seperti mouse, keyboard, untuk keperluan keyboard. Itu bisa diproduksi? Kita paling minim maksimal kita usahakan TKDN Pak. Kalau produksi 100%. Costingnya berarti jadi beberapa part yang masih diimport, tapi mungkin casingnya apanya bisa dibuat di sini gitu ya. Benar Pak, seperti itu. Jadi kan semua komponen TKDN-nya tuh bisa diukur, tinggal kita sesuaikan aja Pak. Memang kembali lagi ke ini ya, jumlah ya. Benar Pak. Kalau jumlah you masih belum bisa besar, itu buat sendiri secara cost lebih mahal. Karena Cina tuh sekali produksi 1 juta piece. Ya dia dimenangkan karena dia sekarang kan menguasai seluruh dunia ya. Seluruh dunia Pak. Di dunia ini 6 miliar ini penduduknya ini. Benar. Kalau Indonesia kita ngitungnya cuma 277 juta, kita bersaingnya ini susah. Susah Pak. Iya, karena mereka punya channel kan langsung ke seluruh dunia. Mau ke benua Afrika, Eropa, Asia, Amerika dimasukin semua kan. Benar Pak. Jadi perusahaan-perusahaannya itu jadi sangat efisien. Benar, biayanya costing efisiensinya jadinya sangat baik sekali. Sangat baik. Nah, perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang akhirnya cuma impor terus dinina bubukkan, ya bahaya. Benar Pak. Karena lama-lama jadi pasar mereka kan. Iya. Benar Pak, benar sekali. Nah di negara-negara seperti Jepang, seperti Korea, sebelumnya mereka sudah sangat pintar ya. Mereka kan waktu itu tidak dikenakan peraturan WTO ataupun peraturan untuk bebas biaya masuk di seluruh negara Asia maupun ASEAN ya. Jadi waktu itu dia kalau mengenakan biaya masuk dari negara luar bisa ratusan persen, sehingga pada akhirnya di Jepang Korea itu kan cinta kepada produk Jepang Korea karena lebih murah. Lebih murah. Karena kalau beli yang import harganya bisa tinggi sekali, termasuk mobil ya. Korea itu kan sudah buat mobil mulai dari tahun 70-an. Mereka mau mandiri dan kalau mobilnya mau dari luar negeri ya silakan, tapi harganya bisa berkali lipat karena kena pajak. Benar Pak. Dan akhirnya sekarang mereka bisa jadi raja mobil juga di dunia. Benar Pak. Di Jepang juga ya. Terus alat-alat elektroniknya, TV-nya ya. Benar Pak. Itu saya kemarin lihat di pameran TV itu sekarang tipis sekali. Oh iya. Tipis sekali cuma 2 miliar. Saya heran itu kayak bisa digulung gitu. Transparan. Wah itu di pameran mana Pak? Saya waktu ke Jepang ya. Oh ke Jepang. Waktu ke Jepang. Itu ada TV yang cuma 2 mili, cuma 1 lembar seperti film gitu. Wah, saya ngomong ini lama-lama tipis segitu bisa kemana-mana itu TV, seperti LED kali ya. Bener Pak. Juga tipis-tipis kan.
Jadi memang industri elektronik dan teknologi ini industri yang terus growing Pak. Jadi terus bertumbuh. Opportunity-nya sangat besar Pak. Jadi pada saat kita bermain di bisnis ini masih sangat banyak yang bisa dikembangin. Ya, sulitannya kalau misalnya Joni memproduksi, membuat pabrik, ya, terus habis itu teknologinya ganti, wah ini you punya investasi harus ganti semua. Bener Pak. Padahal ini terlalu cepat kan. Itu tantangannya you Pak. Belum return, you sudah harus ganti. Bener. Ini saya pernah ngalamin, dulu waktu tahun 88 kan saya import mesin disket, floppy disk. Floppy disk itu waktu itu masih yang sekian. Asalnya kan yang lembaran itu loh, Pak. Namanya 5/4 itu. Iya Pak. Terus kan ganti kecil gitu kan. Iya benar, disket itu. Disket. Tapi itu ganti lagi, ya sudahlah mesin saya sudah jadi di kilo semua itu. Padahal waktu import mahal sekali. Oh sempat mau mencoba ya Pak ya? Lu bukan coba, sudah jalan. Sudah datangkan mesin buat floppy disk itu. Produksi masih masarkan, masih ngenalin, udah dihantam dengan yang teknologi lebih kecil. CD ya berarti orang yang jual mesin ke saya itu udah tahu kalau itu trennya akan berubah terus, dia cari partner, saya mau invest, nggak taunya ya nggak sampai setahun harus di kilo itu kan. Bener Pak. Nggak mungkin lah kita jual teknologinya begitu cepat ya. Bener, akhirnya Pak. Saya nggak akan masuk ke bidang yang saya nggak ngerti gitu. Kembali basic ke cat lagi kan. Itu benar-benar pengalaman yang nggak enak lah. Nah ini gimana untuk kedepannya targetnya Theo tahun-tahun ke depan bagaimana ini? Jadi salah satu target kita bagaimana kita nggak cuma handle di pasar lokal, jadi memang bagaimana target dalam 3 hingga 5 tahun ke depan kita bisa go internasional. Jadi bisa. Itu memungkinkan? Memungkinkan Pak, jadi. Tapi you kan waktu import you kan sudah kena pajak dah, PPN. Kenapa? Nah itu you waktu ekspor kan. Nah tinggal nanti kita bisa dinamikanya bagaimana, yang penting kan brand JT-nya keluar dulu Pak. Oke. Internasional, kita bisa langsung direct dari China. Ataupun direct dari Cina kan bisa Pak, langsung dari Cina kirim ke negara tujuan, entah ke Singapura atau ke Malaysia ataupun ke US dan lain-lain. Jadi itu salah satu target kami. Lalu yang kedua bagaimana kita juga bisa ada komponen dalam negerinya tadi Pak, yang TKDN, jadi memiliki pabrik perakitan, jadi bisa menjadi salah satu brand lokal yang memiliki TKDN. Lalu yang ketiga kita terus perluas dari kategori produk kita. Jadi memang salah satu target kami adalah masuk ke pasar industri smart home. Jadi kita sekarang penggunaan smart home sangat masif Pak, apalagi di negara-negara maju, di China, di US, di Jepang dan lain-lain. Nah jadi memang kita mau memperlengkapi SKU kita di smart home nanti Pak. Oke. Seperti kabel-kabel gini apa juga kalau memproduksi di sini apa juga membutuhkan satu teknologi juga ya? Mahal di bahannya Pak, jadi bahannya itu kan tidak tersedia di Indonesia pastinya. Bahan untuk kabel ini? Iya. Ini jenisnya kita pikir kan semua kabel sama gitu ya, padahal nggak sama ini. Nggak sama Pak. Tergantung kandungan aluminiumnya gitu, tembaga atau apanya. Bener. Lalu juga pabrik moldingnya kan kita harus cetak dulu semuanya, jadi memang realitanya tidak mudah Pak. Ya. Dan HPP-nya jadi tinggi nanti kalau jadi. Oh gitu ya. Berarti ini kalau memang bisa terus bertumbuh berkembang ya, mungkin dari Joni harus cari pabrik-pabrik di Cina yang bisa diakuisisi ini. Akuisisi pabrik di Cina saja, terus dijadikan yang pabrik JT di sana gitu ya. Jadi kan kita ekspansi pabrik kan bisa gitu. Benar Pak. Kalau bisa menguasai pabrik di sana yang size-nya bisa mendukung dan bisa bersaing, memang kita enggak kalau you sudah punya pasarnya kan. Benar Pak, salah satu strategi pabrik dari China ini sekarang juga kemana-mana ke luar negeri, mereka melihat ada perusahaan yang bisa dibeli sama dia. Benar Pak. Mereka sangat agresif sekarang. Sangat agresif Pak. Jadi sebaliknya kalau you sudah nguasain pasar ya bisa sampai ke hulu. Benar Pak. Memang salah satu strategi target kami adalah gimana kita juga mempunyai office tim juga, representasi dan kantor di Cina Pak, memang dalam setahun 2 tahun ini. Kalau sekarang belum ada. Di Cina belum ada. Tapi ada orangnya ada, yang Pak. Terus mencari produk-produk dan pabrikan ya. Itu nggak pernah ditipu sekarang. Barangnya waktu datang ternyata nggak sesuai dengan spek yang
sudah disepakati gitu? Masih ada Pak, jadi kadang ada pabrikan yang kepleset. Sudah hampir berapa ini ya? Ada. 15 tahun kan ini ya? Ada pabrikan yang kepleset juga ada. Wah, ada masih ya? Jadi kita ada tim QC yang terus jagain. Tapi kan lebih terselektif. Lebih aman. Sudah lebih terukur Pak. Jadi kejadiannya kemungkinannya kecil, tapi ada. Jadi ya memang ini ya harus hati-hati ya. Harus hati-hati memang Pak. Butuh ini fokus dan di core bisnisnya ya. Bener. Kalau orang yang pikir wah gampang nih cuman import aja, tentu nggak semudah Pak. Itu ya. Kita banting tulang di marketing juga luar biasa Pak. Jadi bagaimana karena kita brand lokal, lawannya brand dari internasional semua yang udah nomor 1 di US, brand Cina yang nomor 1 di US dan lainnya kan ketemu di lapangan kompetitornya yang seperti itu. Yeah. Jadi kita do the marketingnya sangat effort Pak. Yeah. Karena kalau nggak effort kita nggak bisa sejajar sama mereka. Teknologinya ini ya, ini bener. Yang lebih cepat untuk chargernya. Kalau dibandingkan kan pelanggan ini kan semakin lama membandingkan kecepatan kan ya. Benar Pak. Saya sendiri charger yang lama-lama saya buangin semua itu. Karena kalau ngecharge nggak masuk kan. Kalau yang menurut saya, ini original ini. Jadi 1 jam sudah selesai gitu. Benar Pak. Kalau yang nggak original kok bisa berjam-jam itu kan saya nggak pakai. Tapi mestinya bukan karena original, tapi karena kabelnya ya. Karena kualitas kabelnya. Terus kalau yang seperti ini ya, ini kan wireless gitu ya. Yeah. Tapi kita kan masih harus ngonekkan ke listrik ini. Iya, kabel Pak. Nggak bisa ya, langsung tanpa listrik dia wireless gitu. Itu nanti power bank Pak, kita juga ada. Oh ada yang power bank ya. Tapi kan harus di charger dulu power bank. Iya harus diisi dulu. Harus diisi dulu. Yang nggak perlu diisi itu masih belum ya? Belum ada Pak. Nanti semoga menjadi target perkembangan teknologi. Iya. Luar biasa. Ini termasuk untuk watch-nya juga bisa ya? Bisa Pak. Di charger di sini. Bisa. Ya? Segala macam merek. Iya. Oh ini yang pastinya Apple Pak. Ini. Dan naruhnya di sini. Di sini Pak ini. Di situ ya. Nah ini. Oke. Jadi digantung di sini jamnya. Oke. Ini untuk earphone-nya, earbuds. Untuk earbud juga bisa? Bisa. Oh. Biasanya bawaan Apple handphone kalau ini. Juga bisa? Iya, handphone di sini langsung. Ini juga bisa? Ini kalau ini memang nggak support wireless charging. Jadi yang dia harus kabel. Oke. Ini you memang bisa ngeprint untuk minimum order atau requirement bisa? Bisa Pak, memang kita minimum melayani. Berapa banyak ini? Satu pun kita layani Pak. Oh ya? Oh jadi ada printer di rekanan kita Pak, kita tinggal lempar keluar. Oh, oke. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau memberikan ke para sangat agen. Sering Pak, sangat sering. Jadi memang udah transaksi harian kita sangat sering melayani pembelian souvenir Pak. Untuk gift. Untuk program-program promo gitu ya. Banyak sekali Pak dari pemerintahan, dari perusahaan swasta. Oke. Ini dari Joni ada masukan, nasihat untuk para sobat sukses. Mungkin yang ingin menjadi mitra dari JT atau Doran, ini kan ada di seluruh Indonesia bisa ya? Bisa, kalau mau Pak. jadi mitra, bagaimana mengembangkan produk-produknya Joni ya? Bisa, yang Pak. ingin menjadi agen. Bisa Pak. Jadi kita bisa ada di portal www.jt.id, di situ tinggal kontak us atau ada kolom WhatsApp-nya itu untuk teman-teman yang berkenan untuk menjadi rekanan kita ada berbagai macam tangga harga Pak untuk level distribusinya. Oke. Jadi gitu. Ada reseller juga? Ada. Oke. Nah ini ke depan apa ada rencana untuk menjadi perusahaan TBK? Ada Pak. Jadi memang kita bagaimana terus mau belajar Pak untuk bagaimana membuat perusahaan kita itu lebih berportfolio yang baik dan juga sesuai dengan standar dari pemerintahan. Kita juga ingin membuat pelaporan keuangan yang semuanya transparan. Jadi kita salah satu mengejar ke IPO itu adalah target kita juga Pak. Ya, supaya semua jaringan dari produk-produk JT ini juga lebih loyal ya sama JT ya. Kalau dan semua punya sahamnya, benar Pak. Otomatis you juga dapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan potensi ini kan merek Indonesia ini. Benar Pak. Dan potensi dari luar kan juga lebih terbuka Pak, karena mereka pada saat melihat sudah listed company, mereka akan lebih trust dan juga lebih mau kerjasama. Ya, kalau you mau akuisisi perusahaan yang lebih besar dari JT, juga kemungkinan itu besar untuk you bisa mendapatkan pendanaan untuk akuisisi. Benar Pak. Itu yang orang biasanya tidak perhitungkan ya.
Jadi kalau you belum TBK, you mau akuisisi, ya pasti perusahaan yang lebih kecil kan. Tapi kalau you sudah TBK, you bisa akuisisi perusahaan yang jauh lebih besar. Oh iya, Tapi kalau you dipercaya, wah you bisa nih, ya oke lah, saya dukung. You ambil, you manage supaya perusahaan you juga berlipat gitu kan. Jadi potensinya banyak sekali. Ada plus-plusnya ya. Iya Pak. Harus banyak belajar dari Pak Hermanto nih. Sama-sama Joni. Saya senang ini orang yang berenergik ini. Terima kasih nih Joni ya. Ya. Thank you. Ya, Thank you, terima Joni. kasih Pak Hermanto. Ya. Oke. Baik, sobat sukses. Itu adalah perbincangan saya dengan Joni Theodoran ya. Jadi tetap punya impian yang besar untuk bisa diraih. Jadi harus terus semangat ya. Stay humble, stay positive, stay on fire. Stay on fire. Yes.